6640. Sini saya akan beresume tentang apa yang telah diajarkan tadi. Resume yang kedua tentang casting material dalam mata kuliah teknik pengusiran logam. Oke, yang pertama logam. Logam itu dibagi menjadi dua. Ada logam ferro, ada non ferro. Logam ferro merupakan logam paduan dengan unsur utamanya adalah besi. Unsur kedua logam ferro umumnya adalah karbon atau C. Penambahan karbon ditujukan untuk meningkatkan kekuatan, kekerasan, serta kekakuan. Bagaimanapun, penambahan karbon akan mengurangi keuletan dan ketangguhan. Ada juga logam non-ferro. Logam non-ferro adalah logam murni selain besi atau logam paduan yang tidak mengandung unsur besi. Misalnya aluminium dan paduannya, tembaga dan paduannya, nikel dan paduannya, seng dan paduannya, magnesium dan paduannya, dan lain-lain sebagainya. Ada juga steel atau baja. Dalam material casting ini, baja adalah besi yang ditambahkan karbon sampai dengan 1,4%. Baja adalah bahan yang paling banyak diaplikasikan pada rekayasa teknik, dikarenakan banyaknya variasi dengan yang dapat dikembangkan. Ini sesuai dengan kebutuhan, mulai dari yang lunak dan tangguh sampai yang keras dan kuat. Selanjutnya ada klasifikasi baja. Yang pertama, baja itu dibagi menjadi 3 dalam klasifikasi ini. Baja karbon rendah yang karbonnya 0,05% sampai 0,25%. Selanjutnya ada baja karbon sedang mulai dari 0,25% sampai 0,6%. Selanjutnya ada baja karbon tinggi yang karbonnya 0,6% sampai 1,4%. Selanjutnya di casting material ada besi tuang. Besi tuang atau cast iron merupakan jenis logam paling banyak diproduksi untuk pengecoran. Kandungan karbon pada besi tuang umumnya berkisar antara 2,4 sampai 4%. Klasifikasi besi tuang yang pertama ada gray cast atau besi tuang kelabu. Besi tuang kelabu memiliki beberapa jenis, yaitu ferritic, perlit, martensitic. Karena kapasitas rendamannya yang tinggi membuat besi tuang kelabu menjadi bahan umum untuk alat mesin. Selanjutnya ada ductile iron atau nodular, biasanya digunakan untuk suku cadang mesin, roda gigi, pipa, gulungan untuk rolling mills, dan poros engkol otomotif. Keuletan besi ditentukan oleh angka 2 digit, misalnya kelas 20 strip 55 strip 06. Hal itu 80 KSI atau 550 MPa, minimal kekuatan luluh 55 KSI atau 380 MPa, dan perpanjangan 6% dalam 2 in atau 55 mm. Selanjutnya ada white cast iron. Besi tuang putih mempunyai kekerasan dan ketahanan aus yang ekstrim. Hal tersebut mengakibatkan white cast iron banyak digunakan terutama untuk pengolahan rolling. Selanjutnya ada mill level iron atau besi tuang mampu tempa. Penggunaan utama besi lunak adalah untuk peralatan kereta api dan berbagai jenis perangkat keras, alat kelengkapan, serta komponen untuk aplikasi kelistrikan. Selanjutnya ada compact graphite iron atau besi grafit padat. Besi grafit padat atau CGI memiliki sifat antara abu-abu dan ulet. CGI bisa dibuat menjadi lebih kecil dan lebih ringan, mudah dicor, dan memiliki sifat yang konsisten selama pengecoran. Selain itu, CGI kemampuan mesinnya lebih baik daripada ductile iron. Selanjutnya ada aluminium. Aluminium adalah logam ringan dengan ketahanan korosi dan hantaran listrik yang baik serta sifat-sifat lainnya sebagai logam. Kekuatan mekaniknya meningkatkan dengan penambahan Cu, magnesium, silikon, mangan, seng, dan nikel. Penambahan tersebut juga memberikan sifat-sifat baik lainnya seperti ketahanan korosi, ketahanan aus, dan koefisien pemuaian rendah. Selanjutnya ada tembaga, termasuk dalam golongan logam berat yang berwarna kemerahan berat jenis
8,9 km per meter pangkat 3. Titik leburnya sampai 1089 derajat Celcius. Di sini ada keuntungan dan kekurangan dari tembaga paduan. Yang pertama ada harganya mahal, kedua mempunyai keuntungan dan konduktivitas listrik dan termal yang baik, yang ketiga tahan korosi, yang keempat tidak beracun, yang kelima sifat keusan yang sesuai dengan bearing material. Selanjutnya ada nikel. Nikel mempunyai klasifikasi berat jenis 8,8 gram per cm kubik. Selanjutnya ada titik leburnya yang 1453 Celcius derajat. Selanjutnya ada berwarna putih keperakan. Panduan pengecaran berbasis nikel berkarakteristik kuat, tahan panas, serta tahan karat. Digunakan untuk lingkungan yang sangat korosif dan untuk suhu yang sangat tinggi. Selanjutnya ada nikel silver. Nikel silver dengan 70,44% Cu, 28,12% nikel, dan 15-50% Zn. Pada paduan ini, unsur nikel memberikan warna seperti perak, tembaga memberikan sifat kenyal dan lunak, sedang seng memberikan sifat keras dan memudahkan penuangan. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih.